Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada kali ini kita bertemu kembali untuk sama-sama mengkaji tentang aspek-aspek yang terkait dengan sosiologi agama. Para sahabat, para mahasiswa, para rekan-rekan peminat studi sosiologi agama, dan para pemirsa di mana saja berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema atau topik tentang yang mengaitkan antara hubungan antara magis dan agama, magis and religions. Ya. Ini merupakan salah satu seri dari seri sosiologi kuliah-kuliah online sosiologi agama yang saya ampuh pada mata kuliah sosiologi agama. Para sahabat-sahabat yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya juga ingin sharing tentang mengingatkan tentang beberapa materi-materi yang sudah pernah kita share dalam kajian sosiologi agama secara online tadi. Yang pertama, kita sudah dulu di awal-awal saya memberikan pengantar sosiologi agama, kemudian pada kesempatan yang sebelumnya saya memberikan teori tentang animisme. Maka pada kesempatan kali ini kita ingin mengkaji tentang teori magis, ya. Nah, ini saya akan memulai dengan satu cerita tentang kisah yang terkait dan bisa Anda baca di dalam ayat suci Al-Quran. Ada di surat Al-A'raf ayat 109 sampai dengan 116, ya. Kemudian ayat Al-A'raf juga 123, kemudian sampai dengan 126, kemudian Toha surat ke-72 sampai dengan 73. Jadi di sana dijelaskan tentang bagaimana kisah tentang Fir'aun dan Nabi Musa. Jadi saya singkat cerita, saya akan meningkatkan saja bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa Musa dan Fir'aun ini adalah memiliki hubungan sebenarnya di awalnya adalah seorang bapak angkat dengan anak angkat, ya. Jadi kita tahu bahwa Nabi Musa ini adalah orang yang diangkat oleh istri Fir'aun, ini Siti Aisyah, ya, sebagai anak. Ketika dia menemukan seorang bayi yang dihanyutkan di Sungai Nil itu, kemudian diambil, lalu kemudian dia ingin memelihara dan membesarkan anak itu di lingkungan istana. Maka kemudian itulah yang Nabi Musa, yang pada waktu itu berlaku hukum di mana Nabi Fir'aun membunuh siapa saja anak laki-laki yang ditemukan, anak laki-laki pada waktu itu, bayi-bayi yang dilahirkan dalam keadaan berjenis kelamin laki-laki itu kan semua diperintahkan bunuh oleh Fir'aun kepada para tentaranya dan pada pasukannya dan sebagainya. Sehingga cerita terjadi seperti itu, sehingga kemudian ibunya Nabi Musa ini panik, kemudian dia menghanyutkan anaknya di Sungai Nil dan berharap anak ini itu bisa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, justru istri Fir'aun tadi yang menemukan anak itu dan meminta dan mengutuk supaya membesarkannya. Dan sebenarnya Fir'aun juga ingin melakukan hukum yang sama, tapi karena yang diminta ini adalah istrinya sendiri, lalu diizinkanlah Musa tadi dipelihara, bahkan dipelihara di lingkungan istana Fir'aun sendiri. Nah, singkat cerita, proses-proses kemudian terjadi perbedaan luar biasa antara Fir'aun dengan Nabi Musa, ya. Lalu kemudian Nabi Musa pun mengajaklah Fir'aun tadi supaya mempercayai pada Allah, supaya beriman kepada Allah. Lalu kemudian si Fir'aun itu tidak terima, lalu dia mengatakan menolak apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, dan dia menganggap bahwa yang sepantasnya
disembah itu adalah saya, dan dia menganggap dirinya itu sebagai Tuhan kan gitu. Lalu kemudian Nabi Musa mengeluarkan tangannya, kemudian kelihatanlah tangannya itu, tangannya dari belah balik ketiak gitu, dia menggepitkan kedua tangannya ketiak, lalu kemudian dikeluarkan tangannya yang bercahaya. Lalu kemudian Nabi Fir'aun mengatakan, wah itu berarti sihir. Ya kalau begitu kamu menantang saya dengan sihir kan gitu. Akhirnya Fir'aun pun memerintahkan kepada para tentaranya untuk mencari ahli sihir yang hebat, lalu dijanjikan mereka akan bertemu dan berkumpul nanti. Dan singkat cerita, hari berkumpulnya itu dan bertemu itu kemudian terjadilah, dan di situ bertemulah Fir'aun dengan para bala tentara dan para ahli sihirnya dengan Nabi Musa. Lalu kemudian dalam dialognya Nabi Musa, para tentara pasukan penyihir tadi, Nabi Fir'aun tadi dengan percaya diri mengatakan, siapa mau mulai duluan, Anda atau kami kan gitu ya. Lalu kemudian Nabi Musa mengatakan, karena dia merasa dia sebagai orang yang diberi mandat oleh Tuhan, tentulah Tuhan akan memelihara dirinya dan menyelamatkannya. Lalu kemudian sihir itu dimulai oleh para ahli sihir. Jadi mereka melempar tongkat-tongkat mereka, ya tali-tali mereka menjadi ular, dan ular-ular itu kemudian mendekati dan mendatangi Nabi Musa. Dan Nabi Musa kemudian merasa khawatir, dan sebenarnya muncul rasa ketakutan karena begitu banyak kemudian ular-ular yang mengarahkan ke arah dia dan mengancam keselamatannya. Lalu Allah memerintahkan Nabi Musa untuk, jangan kamu khawatir, lemparkan tongkatmu. Lemparkanlah tongkat Nabi Musa. Singkat cerita, tongkat Nabi Musa ini kemudian memakan bahkan seluruh seluruh ular-ular yang dilemparkan dari para pasukan penyihir Fir'aun tadi. Singkat cerita, terjadilah kemenangan Musa atas para penyihirnya Fir'aun pada waktu itu. Dan kemudian singkat cerita, menyaksikan itu, kita membaca dalam ayat-ayat Al-Quran tadi bagaimana para penyihir tadi yang semula bangga bahwa dia akan menang, lalu kemudian mengakui bahwa Nabi Musa itu benar, dan melihat bahwa apa yang dipertontonkan atau ditunjukkan Nabi Musa itu adalah mewakili kebenaran. Bahkan mereka kemudian beriman kepada amanu bi rabbina, katanya, kami akan beriman dengan Tuhan kami. Lalu kemudian mendengar itu, Fir'aun mengatakan, mengapa kamu tidak minta izin kepada saya? Apa-apaan ini kok kamu beriman? Saya perintahkan kamu untuk mengalahkan Nabi Musa, malah kalian kok malah berbalik memihak ke dia dan beriman kepadanya. Nah, sekarang kamu rasakan, saya akan potong tangan dan kaki kamu secara bersilang. Lalu apa kata para ahli sihir yang kembali kemudian beriman dari kepada Nabi Musa? Yang mengatakan, ya itu terserah padamu, kami rela kan, karena kami sudah merasakan dan melihat kebenaran dari ayat-ayat Tuhan. Nah, para pemirsa yang dihormati Allah, di sini kita melihat apa yang kita lihat dari kisah ini. Kisah ini menunjukkan bahwa kebangkrutan sihir tadi, kebangkitan kekalahan para ahli sihir tadi, kemudian melihat dalam tanda petik sihir yang dilakukan oleh Musa itu justru mengalahkan sihir mereka, itu menimbulkan keyakinan dalam diri mereka bahwa kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa itu betul-betul hak. Kebenaran yang dibawa, apa yang disampaikan oleh Nabi Musa itu betul-betul mewakili kebenaran Tuhan. Sehingga kemudian mereka beriman, bahkan mereka rela jika harus mereka mati, padahal mereka sudah diancam oleh Fir'aun kalau mereka beriman akan disalib, tangan dan kakinya dipotong secara bersilang dan sebagainya. Dan mereka tidak berdiri dari itu karena mereka sudah melihat tanda-tanda kebenaran agama, kebenaran Islam. Nah, dalam kesempatan kali ini kita ingin melihat bagaimana hubungan magis dan agama, ya. Bagaimana magis melahirkan agama, kemudian bagaimana magis bekerja, kemudian bagaimana konsepsi Islam, ya. Nah, kita lihat. Tentu saja saya berharap bisa mengikuti presentasi ini secara bersama, karena materi ini materi yang sebenarnya agak sulit, ya. Sulit, memang agak bahasanya memang agak
terlampau tinggi, maka saya mencoba untuk bisa membuatnya lebih mudah, dan saya harap para pemirsa, para sahabat-sahabat, para rekan-rekan mahasiswa dan pemirsa di mana saja berada bisa menyimak ini secara sesama materi ini. Nah, saya awali dulu dengan bagaimana agama, ya, kata Sir James Fraser. Ya. James Fraser ini mengatakan agama adalah pendamai atau konsiliasi kekuatan yang lebih tinggi dari manusia yang dipercaya mengarahkan dan mengendalikan jalannya alam dan kehidupan manusia. Jadi agama itu adalah di mana seseorang itu merasa ada kekuatan yang lebih tinggi yang dipercaya oleh manusia yang mengendalikan alam semesta dan kehidupan ini. Inilah agama yang diberikan oleh James Fraser. Jadi di agama seperti itu. Ketika orang percaya ada kekuatan yang lebih tinggi yang akan mengendalikan alam dan kehidupan manusia, ini juga sebenarnya agama. Jadi masih sangat netral. Kalau kalau Tyler kemarin believe in spiritual being, ya, jadi percaya kepada dimensi spiritual, itulah agama. Nah, kalau ini agama itu adalah orang yang percaya kepada kekuatan yang lebih tinggi yang dipercayanya akan mengendalikan alam dan kehidupan manusia. Nah, kemudian sedangkan magis itu adalah sains, ya. Jadi magis itu dulu awalnya awalnya semacam sains yang jalan awal manusia untuk memahami fenomena alam. Manusia maksudnya manusia primitif, manusia masa lalu, purbakala, ya. Nah, Fraser percaya bahwa sihir dan sains itu merupakan serupa, ya, karena kedua-duanya itu sama-sama menekankan pada eksperimen dan kepraktisan. Jadi, magis itu dibangun dengan asumsi bahwa setiap melakukan jika kita melakukan satu perbuatan atau ritual tertentu, maka dia akan memunculkan atau dampak akibat yang seperti yang diinginkan. Jadi ada hukum kausalitas. Jadi itulah pemaknaan magis pada awalnya. Jadi orang-orang primitif itu melakukan magis itu sama seperti orang-orang sekarang memahami sains, ya. Orang memahami alam ini, fenomena alam ini kan sekarang kan melalui sains. Nah, orang dulu memahami alam ini, orang-orang primitif dulu memahami melalui sihir, ya, magis. Nah, ini satu buku pada tahun 1890, itu ada satu buku yang dikeluarkan oleh Sir James Fraser, ya, Fraser, The Golden Bough, A Study in Comparative Religion. Kemudian dalam judul yang edisi kedua ini diberi judul The Golden Bough, A Study in Magis and Religion, ya. Ini adalah studi komparatif yang luas tentang mitologi dan agama yang ditulis oleh antropolog Skotlandia Sir James George Fraser. Nah, kita akan melakukan pembahasan. Nah, ini adalah dalam tanda petik hasil magisnya orang-orang modern, ya. Jadi magisnya orang modern. Jadi tadi kan asumsinya kan bahwa sihir dan sains itu kan sama. Kalau sihir itu adalah alat orang-orang primitif dulu untuk memahami fenomena alam, menaklukkan alam, mengendalikan, mengontrol alam. Nah, kalau sekarang kan ini sains, ya. Sains itu adalah sihir dalam tanda petik orang-orang yang modern untuk mengendalikan alam. Di bangunan-bangunan ini adalah penanda dari bagaimana orang-orang modern mengendalikan, mengontrol alam. Mereka bisa membangun bangunan pencangkar langit, sesuatu yang dalam pemikiran magis itu tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Mungkin hanya mereka bisa terbang di ketinggian tertentu, berjalan di ketinggian tertentu, tapi kemudian sains itu dengan proses-proses tertentu membuat itu semua bisa terwujud, ya. Nah, inilah yang terjadi pada saat sekarang ini, bahwa ada hegemoni sains, ya, dalam peradaban manusia. Jadi hegemoni sihir telah digantikan dengan hegemoni sains, ya. Nah, yang pertama kita harus ingin melihat bahwa magis itu yang kita pahami adalah magis itu sebagai alat. Jadi secara sosiologis alat pertama yang digunakan manusia untuk mengontrol alam itu adalah magis tadi, ya. Jadi kalau sekarang kan manusia mengontrol alam melalui sains, ya. Lalu manusia primitif ketika mereka mengalami persoalan-persoalan dengan alam, mereka menggunakan magis untuk mengendalikannya.
ketika mereka menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan seharian mereka, mereka melakukan ritual tertentu, yang itu yang disebut dengan ritualnya praktek-praktek magis ya. Dengan melakukan itu, maka kemudian akan mengakibatkan efek tertentu. Misalnya dicontohkan di dalam bukunya ini, James Palliser tadi, para petani-petani purba di Rusia itu meneteskan air di kain kasah, kemudian dengan melakukan itu diharapkan juga akan memaksa alam atau langit akan menurunkan air seperti turunnya air yang menetes dari kain kasah yang diturunkan. Ini bentuk-bentuk sihir yang ingin dilakukan dalam rangka apa? Ingin mengontrol dan mengendalikan alam. Jadi itulah sainnya orang-orang primitif dulu. Dan yang kedua, ternyata ini tidak hanya sebuah perilaku, tapi ini menimbulkan bentuk-bentuk yang kita kenal di belakang hari sebagai bentuk-bentuk agama, ya, bentuk-bentuk dasar-dasar agama, ya, karena dimanapun agama ini memiliki ini, apa itu RMS, ada ritual, ada mitos dan simbol. Dalam praktik sihir itu ada ritual, ada mitos dan simbolnya dan sebagainya. Jadi ketika manusia primitif melakukan praktik magis, maka pada titik itulah lahir praktik-praktik yang dikenal dengan nama dasar-dasar agama, yaitu ritual, mitos, dan simbol. Jadi misalnya tadi ketika orang ingin mengendalikan bagaimana supaya hujan itu turun, maka dia melakukan ritual tadi. Kalau petani di Rusia tadi meneteskan air di kain kasah. Jadi itu ritual dan lain sebagainya. Atau banyak ritual-ritual lain terkait dengan hal yang berbeda ya. Ketika misalnya dalam masyarakat kita orang ingin selamat dari bahayanya laut atau ingin mendapatkan sebuah kebaikan dari laut, hasil tangkapan ikan yang melimpah, maka mereka misalnya mengadakan perjamuan laut, jamu laut ya. Biasanya kepala kerbau dipotong dan dibuang di laut dan sebagainya. Itu bagian dari sihir ya. Jadi itu cara orang-orang primitif supaya mengendalikan, mengontrol alam. Supaya apa? Supaya dengan melakukan itu, dia nanti akan hasil laut akan berlimpah, kemudian mereka selamat dari keganasan laut dan lain sebagainya. Atau juga ritual-ritual yang terkait dengan mitos-mitos pantai selatan misalnya begitu ya. Jadi ada ritual tertentu yang tidak boleh orang lakukan, atau orang harus melakukan ritual tertentu supaya selamat di pantai selatan, misalnya tidak menggunakan pakaian warna hijau misalnya, kan begitu di pantai selatan, nanti menyaingi selera hidup dan sebagainya. Itu semacam dalam teori ini bisa dipahami itu sebagai bagian dari pemikiran magis tadi. Nah, yang ketiga adalah bagaimana cara kerja magis ini. Cara kerja magis ini menggunakan prinsip sebab akibat. Jadi konsepsi kausalitas klasik ya. Jadi cara kerjanya mereka menggunakan prinsip sama seperti prinsip sains ya. Sains itu kan prinsip kausalitas ya. Kalau kita jatuhkan setiap benda, ini saya jatuhkan benda ini pasti jatuhnya ke bawah. Kan gitu kan. Kalau jatuh pasti ke bawah. Ini kan sains kan seperti itu. Nah kan dulu karena sainsnya adalah magis, ya seperti itu. Jadi mereka berharap dalam tanda petik bahwa dengan melakukan sebuah praktik tertentu akan menimbulkan dampak tertentu. Ini disebut kausalitas ya. Nah ini cara kerjanya dengan sebenarnya bukan meniru ya, hampir sama dengan sains, tapi presesinya yang berbeda. Kalau ini sifatnya gambling ya, dengan melakukan sebuah perbuatan tertentu, belum bisa jadi terjadi akibat dampak yang diinginkan, atau bisa jadi tidak sama seperti itu ya. Tadi ketika orang melakukan perjamuan laut, bisa jadi mungkin besok panennya melimpah ya, ikan-ikan orang melaut dapat ikan yang banyak, kemudian selamat mereka dari tsunami, banjir dan sebagainya, bisa jadi. Tapi bisa jadi juga tidak, karena ini kan hukum sebab akibat yang diandai-andaikan saja oleh para dari segi aspek pemikiran mitos, pemikiran magis tadi, para orang-orang primitif seperti itu. Nah, sedangkan sains kan beda, presesinya lebih tinggi biasanya. Misalnya tadi saya katakan setiap benda itu ketika kemudian saya jatuhkan pasti jatuhnya ke bawah. Ada teori dan sebagainya muncul lah kan gitu.
Jadi hukum kausalitas modern ini sebenarnya basisnya dulu dari spekulasi ya, spekulasi kausalitas yang dilakukan oleh para apa namanya, para suku-suku pemimpin di zaman yang lalu. Nah, apa prinsip-prinsipnya dalam Megis tadi? Pertama adalah imitatif, ya. Jadi imitasi, jadi analogi. Jadi dalam praktiknya sains itu prinsip pertama dia melakukan dalam praktiknya Megis tadi dia melakukan prinsip pertama adalah imitasi. Imitasi apa? Tadi meniru ya, menganalogikan. Saya berikan contoh tadi petani di Rusia ya, petani-petani purba pada zaman Rusia pada zaman dulu ya. Itu melakukan imitasi supaya bagaimana supaya hujan itu supaya turun, maka mereka melakukan imitasi seperti analogi seakan-akan ketika menjatuhkan apa namanya tetes-tetes air di kain kasa tadi itu mengimitasi langit ya atau awan yang akan meneteskan air-airnya. Jadi itu imitasi yang pertama. Yang kedua adalah transmisi atau kontak ya. Jadi ketika dia melakukan kain kasa tadi sudah di kain kasa diimitasi itu sebagai dianalogikan sebagai awan, maka kemudian mereka mentransmisikan, mengontakkan, menyebarkan, jadi membayangkan ya bahwa akan terjadi tetes-tetes air yang akan menetes ke bawah, sebagaimana yang diimitasi dari kain kasa tadi. Maka apa namanya alam tadi awan tadi atau mendung yang semula hujan tadi atau langit yang tanpa awan tadi kemudian tiba-tiba ada awan, kemudian awan itu kemudian melahirkan menurunkan hujan. Nah ini prinsip yang kedua transmisi. Sama seperti dalam prinsip santet misalnya. Jadi objek yang akan disantet itu diimitasi dengan boneka misalnya. Boneka ini diimitasi, dianalogikan ini orang yang akan santet, kemudian ditusukkan di jarum, ketika jarum disuntik ditusukkan ke boneka tadi, mereka menganalogi, mentransmisikan ya, bangun kontak dalam kesadaran dalam ada istilahnya mind of power ya, kekuatan pikiran mereka dan membayangkan bahwa ketika dia menusukkan jarum di sebuah boneka, lalu mereka menganalogikan dengan orang yang mereka akan santet, lalu mereka mentransmisikan nanti akan terjadi yang sama terhadap orang yang tadi akan jadi targetnya. Ketika ditusukkannya jarum tadi ke arah jantung dari boneka tadi, maka diharapkan akan target tadi akan mengalami hal yang sama. Dan begitulah kerja prinsipnya apa namanya prinsip dari cara kerja dari Megis. Namun tidak selamanya kan yang terjadi. Jadi tadi ada spekulasi saya sebutkan. Jadi para apa namanya orang-orang dulu kalangan primitif itu sebenarnya melakukan spekulasi ya. Spekulasi apa? Ya dengan melakukan cara tertentu nanti akan memberikan efek tertentu. Tapi kan tidak semua terjadi ya. Karena itu yang disebut dengan kebetulan kan. Maka ini nanti sampai kapan sistem kepercayaan ini bisa bertahan? Ya sampai dia nanti akan pada satu waktu nanti tentu akan banyak sekali orang meragukan kebenaran dari sistem kepercayaan Megis tadi karena tidak semua apa yang diyakini percaya itu kemudian terjadi kan. Misalnya tadi bisa jadi orang yang disantet tidak terjadi apa-apa kan. Nah, bisa jadi kan kalau kita dalam percaya Islam Allah kan mengatakan bahwa kalau Allah tidak akan memberikan mudarat siapapun di dunia ini kalau tidak diizinkan oleh Allah kan begitu. Nah ini kegagalan Megis itu akan justru memunculkan agama atau memunculkan orang berpaling agama. Ketika misalnya para orang yang melakukan apa namanya orang melakukan jamu laut tadi, dengan setiap tahun mereka memotong kepala kerbau, lalu kemudian kepala kerbau itu dibuang tengah laut. Kemudian mereka berharap mereka selamat dari keganasan laut, nelayan mereka bisa aman, kemudian hasil tangkap jaringan mereka bisa banyak. Tapi kemudian berkali-kali itu tidak terjadi, maka kan mereka mulai mengalami satu kegambangan atau keraguan terhadap sistem kepercayaan Megis tadi. Apa benar ini? Dan sebagainya. Nah,
Pada saat itulah kemudian ini menjadi kegagalan dari sistem kepercayaan berbasis sains tadi. Nah, kalau Just Fraser tadi mengatakan bahwa sistem kepercayaan manusia itu sesuai dengan tingkat kemampuan nalarnya. Ya, tadi kan sistem sistem kepercayaan manusia sesuai dengan tingkat kemampuan nalarnya. Jadi dia akan mengalami evolusi ya dari kepercayaan magis tadi yang serba magis, kemudian menjadi kepercayaannya agama, dan kemudian nanti dia yakin bahwa nanti akan berakhir pada ilmu pengetahuan alam. Jadi sebenarnya kalau kita membaca dari teorinya James Frazer tadi, sistem kepercayaan manusia itu mengalami evolusi yang nanti akhirnya endingnya adalah pada ilmu pengetahuan. Itu agama sedepan itu adalah ilmu pengetahuan. Seperti itu. Tapi kan sudah lama sekali kan dari segi 1800-an, tetap sekarang kan orang beragama. Nanti bahwa teori ini tidak terbukti juga kan gitu kan. Karena yang terjadi adalah justru fusion ya, penggabungan di dalam agama itu ada unsur magisnya, ada unsur pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, ini yang mungkin barang dilupakan oleh Lispector. Tapi paling tidak di sini kita mendapati satu poin penting bahwa munculnya agama itu salah satunya adalah diinisiasi ketika orang mengalami kegagalan dalam konteks keyakinan mereka kepada percayaan yang bersifat magis. Nah, sebagai yang saya contohkan di awal tadi, bagaimana kemudian para ahli sihir Fir'aun itu kemudian tiba-tiba berpaling dari Fir'aun, kemudian mereka mengimani kebenaran ajaran dakwah dari Nabi Musa itu ketika mereka melihat ayat-ayat tanda-tanda Tuhan, mengatakan ini kebenaran ini dari Tuhan kami, percaya. Bahkan mereka sudah diancam oleh Fir'aun agar tidak meneruskan kepercayaan tadi, tidak berpaling mengimani Nabi Musa, karena justru kalau itu mereka lakukan, mereka akan diancam dengan hukuman potong tangan dan kaki secara silang tadi. Lalu mereka tidak peduli karena mereka sudah melihat kebenaran ayat-ayat atau tanda-tanda dari Tuhan yang ditunjukkan oleh Nabi Musa. Jadi kegagalan sihir-sihir mereka menjadi titik awal mereka untuk beriman. Amanu bi Rabbi Musa wa Harun. Mereka beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Harun ketika itu. Nah, inilah bagaimana dalam konsep Islam. Tadi sudah saya singgung tadi dalam konsep Islam tadi bagaimana kemudian peristiwa kisah Musa dan Fir'aun ya. Nah, kalau kita baca lebih lanjut dari hasil dialognya di dalam Al-Quran tadi antara Fir'aun dengan para sihirnya yang kemudian memutuskan beriman, dalam surat Quran, surat Al-A'raf ayat 123 dengan 126 tadi mengatakan, kita cuplik sedikit, ahli-ahli itu menjawab ketika Fir'aun tadi mengatakan, mengapa kalian beriman kepada Tuhan Nabi Musa? Lalu mereka menjawab, padahal kan sudah diancam dengan macam-macam tadi. Mereka menjawab, sesungguhnya kepada Tuhanlah kami kembali, dan kamu tidak membalas dendam dengan menyiksa kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami. Ketika ayat-ayat itu datang kepada kami, di ayat-ayat Tuhan itu datang kepada mereka, ditunjukkan melalui ketika Musa melempar tongkatnya, dan tongkatnya itu tiba-tiba menjadi ular besar dan kemudian memakan seluruh ular-ular kecil yang disebarkan oleh para pasukan penyihir Fir'aun. Dan mereka itu melihat itu sebuah ayat Tuhan yang betul-betul nyata, dan mereka kemudian beriman kepada Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Bahkan mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, karena mereka sudah akan diancam, akan dihukum mati oleh Fir'aun, dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu. Berserah diri itu asal katanya dari Islam, ya, salah satu katanya Islam. Dan wafatkanlah di dalam keadaan Islam. Quran surat Al-A'raf ayat 123 dan 126. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga bisa kita kaitkan dengan coba Anda buka kembali dengan video-video seri sosiologi sebelumnya yang pada kesempatan di awal-awal saya menceritakan tentang kisah pohon keramat ya. Jadi kisah pohon keramat.
Yang di situ disebutkan ada satu tokoh yang bernama Ustadz Fauzan yang gencar melakukan Islamisasi, sementara ada penunggu pohon keramat tadi atau pohon beringin yang besar tadi namanya Pak Paijo. Dan Pak Paijo ini adalah orang yang semula memiliki legalitas wewenang ya dalam konteks yang terkait dengan praktik-praktik medis ya, karena dia kemudian ketika orang datang ke sana dikasih air yang diambil dari sumur yang berada di pohon kaki di sekitar kaki atau akar pohon beringin yang besar tadi, dan kemudian dia kasih setiap orang yang datang, kemudian sambil dipijat dan sebagainya. Jadi otoritas dia mendapatkan otoritas dengan praktik-praktik seperti itu. Jadi dalam teori intinya juga dalam konteks ini Fraser itu sebenarnya memperlihatkan bahwa di masa-masa awal orang-orang yang memiliki wewenang, orang yang memiliki otoritas adalah orang-orang yang memiliki kemampuan atau memiliki akses terhadap hal-hal yang bersifat magis. Maka para ahli sihir, ya orang yang memiliki kekuatan supernatural, itu memiliki kekuatan lebih, itu biasanya mendapat posisi yang lebih. Nah, seperti Pak Paijo ini dia memiliki privilege tertentu ya, karena orang datang ke sana kemudian berziarah untuk ke pohon beringin tadi, kemudian orang yang menyumbangkan uang tentu dia kemudian mengasih air dan sebagainya. Artinya dia sebagai otoritas, dia sebagai juru kunci itu betul-betul dihormati di sana ya. Jadi karena apa? Aksesnya terhadap apa yang disebut dengan pada hal-hal yang bersifat magis tadi. Nah, tetapi kemudian apa yang terjadi di akhir cerita? Juru kunci tadi, Pak Faizo tadi, justru ketika gempuran dakwah yang luar biasa yang dilakukan Ustadz Fauzan Husni yang luar biasa, kemudian bisa menggerakkan berbagai resources yang ada di wilayah itu dari para pemborong, ya Pak Thohir, kemudian para aparat desa dan lain sebagainya, sehingga bisa mendesakkan satu kebijakan. Ini yang kita harus membangun sesuatu yang baik di atas pohon ini harus ditumbangkan, harus ditebang karena ini menjadi sumber TBC, tahayul bid'ah dan khurafat, membuat masyarakat yang menjadi sangat percaya pada hal-hal tahayul dan ini tidak sehat. Maka kemudian ketika pohon itu ditebang dan singkat cerita hilanglah otoritas Pak Paijo tadi. Nah, pada saat dia kehilangan otoritas tadi, kemudian yang muncul adalah kemenangan atau supremitas dari gerakan dakwah Ustadz Fauzan tadi. Maka kemudian apa yang terjadi dengan dia? Ya, dia bukan yang melakukan perlawanan, tetapi dia seperti para ahli sihir tadi yang kemudian beriman ya kepada Nabi Musa. Amanah bi Rabbi Musa, kami beriman dengan Tuhannya Musa wa Harun dan Harun. Maka kemudian Pak Paijo tadi mengakui bahkan bukan melakukan perlawanan, bahkan tidak hanya mengakui, bahkan dia kemudian menjadi marbot di masjid di atas runtuhan pohon beringin besar tadi yang dulu dia adalah sebagai penjaga juru kuncinya. Dan justru ketika kemudian dibangun masjid, dia menjadi menjadi marbot di masjid itu. Jadi artinya apa? Dari sini kita bisa semakin membenarkan bahwa ketika kebangkrutan magis itu memunculkan atau lahirnya titik masuk untuk lahirnya kepercayaan keagamaan. Kebangkrutan kepada sesuatu yang selama ini dianggap yang benar dari pikiran-pikiran magis dan ternyata tidak bisa menyelesaikan persoalan, lalu kemudian orang berpaling ke agama. Ya, itu yang menjadi pesannya dari teori ini. Dan tentu saja kita agak menolak menerima ya kalau pesan yang terakhir yang mengatakan Fraser bahwa yang toh nanti agama juga akan mengalami kegagalan dan pada saat itulah orang akan menoleh kepada sains ya. Tapi setelah lebih dari 1800-an sampai tahun 2000 kan orang tetap sengaja kemudian setelah sekian tahun tetap tidak bisa lepas daripada agama. Karena agama itu adalah sesuatu yang intrinsik di dalam diri manusia. Orang tidak bisa menghilangkan agama itu. Dan orang melupakan bahwa ketika kemudian agama akan mengalami kegagalan,
orang akan atau sains akan menggantikan agama. Mungkin pada derajat tertentu ya kan, orang lebih percaya pada sains, tidak percaya agama. Tapi ini mungkin fenomena yang bersifat elitis, fenomena yang hanya bersifat terbatas di kalangan tertentu, tapi tidak bersifat masif. Dan orang pada akhirnya tetap beragama, orang akhirnya percaya tetap agama, bahwa orang tadi kembali berpaling dari pikiran-pikiran iya, tetapi dalam hal-hal tertentu kan terjadi juga fusion tadi ya. Ada juga orang beragama tapi masih kemudian masih percaya dalam pikiran-pikiran magis tadi. Jadi dalam konteks ini ada terjadi apa yang disebut dengan hybrid ya. Jadi inkulturasi. Kalau dalam konteks Jawa itu kan memang ada yang disebut dengan kepercayaan yang berbasis kebudayaan ya. Kemudian ada kepercayaan berbasis agama, ada santri, ya, ada priyayi, ada abangan dan lain sebagainya. Misalnya, jadi dalam konteks ini praktik-praktik penggabungan antara agama dan pikiran-pikiran mistis itu masih ada dan kita lihat seperti sekarang ini. Jadi stage tahap-tahap itu tidak kemudian betul-betul utuh menghilangkan yang lain. Ini yang disebut dengan teori evolusi tadi kan. Jadi teori evolusi yang dikembangkan gurunya Taylor tadi dan juga diikuti dan disetujui oleh Fraser ini tentang teori evolusi bahwa tahap-tahap perkembangan itu manusia mengarah. Tetapi apa yang ada di masa lalu belum tentu hilang selamanya. Ada yang disebut dengan jejak-jejak tertinggal dari masa lalu. Ada yang disebut dengan jejak-jejak tertinggal dari masa lalu yang masih ada mungkin. Maka dalam kepercayaan keagamaan ada jejak-jejak tertinggal di dalam kepercayaan agama yang mungkin dalam kita di Islam atau di agama yang lain yang itu sebenarnya kalau kita telah itu merupakan jejak-jejak yang tertinggal dari kepercayaan pada pikiran-pikiran magis sebelumnya. Jadi seperti itu. Begitu juga dalam sains kan bukan berarti ketika orang sudah percaya kepada sains orang meninggalkan agama. Dan banyak juga sekarang kan orang saintis yang berbasis agama. Jadi para ilmuwan itu justru sangat kuat agama ya. Memang ada juga yang memang meninggalkan agama, tapi tidak sedikit orang-orang yang justru para saintis itu betul-betul menjadi orang sangat beragama ketika mereka menemukan kebenaran-kebenaran di dalam penyelidikan saintifik mereka. Misalnya apa yang terjadi oleh seorang peneliti meneliti di Mesir ya, ilmuwan di Mesir meneliti Fir'aun, kemudian lalu menyimpulkan apa yang dipercaya di dalam ayat-ayat suci Al-Quran itu ternyata sampai sekarang benar-benar nyata kan gitu. Akhirnya dia masuk Islam dan sebagainya. Maure Bussell ya kalau tidak salah itu ilmuwan yang meneliti mumi-mumi tadi, dan dia menemukan relevansi atau korelasi antara apa yang ada di dalam Al-Quran. Akhirnya kemudian dia masuk Islam dan sebagainya. Jadi tidak bisa menghilangkan sama sekali. Dan tentu saja kita sebagai orang agama tentu ya harus membawa ini supaya bisa melakukan sesuatunya itu bisa dengan arif ya. Tentu saja kita tidak orang-orang kalau teori ini memberikan kita dasar-dasar bahwa memang ada step-step tertentu ya orang untuk bisa sampai misalnya kepada keyakinan keagamaan. Stepnya mungkin dari alam magis atau stepnya dari anima dulu kalau tadi yang pertama Taylor tadi. Kalau ini stepnya dari magis dulu, dia sudah percaya magis, berarti kan dia sudah akrab dengan hal-hal yang bersifat RMS dari ritual dan sebagainya. Dan itu sebenarnya tinggal mendorongnya saja lagi untuk percaya kepada keyakinan keagamaan. Nah, kalau kita simpulkan para pemirsa, bisa kita simpulkan pertama adalah magis sebagai alat pertama kali digunakan oleh para suku primitif tadi, orang-orang purbakala dulu untuk mengontrol dan memahami alam. Sama seperti sekarang alat untuk memahami alam ini, mengontrol fenomena alam ini orang menggunakan sains ya. Kalau dulu adalah sebagai magis. Yang kedua, magis menginisiasi. Dengan munculnya magis itu, maka lahirlah praktek-praktek yang sekarang dikenal sebagai dasar agama, yakni RMS, ritual, mitos, dan simbol. Dan yang ketiga adalah magis itu dan kausalitas. Jadi magis itu menggunakan prinsip-prinsip kausalitas sebab akibat, sama seperti prinsip-prinsip dalam sains ya. Tapi magis dan kausalitasnya itu bersifat spekulatif ya sifatnya, gambling ya.
Jadi dengan melakukan ini akan terjadi ini. Kalau sains itu kan betul-betul terukur ya, predictable. Nah, kalau ini kan mereka ya apa namanya pseudo predictable ya. Jadi pseudo. Maka yang disebut magis ini disebut dengan pseudo science ya oleh Fraser ya. Jadi pseudo science. Yang ketiga adalah imitasi, dia menggunakan prinsip analogi. Jadi ketika orang melakukan sains itu bekerja dengan prinsip-prinsip imitasi, menganalogikan sesuatu. Tadi ketika misalnya orang melakukan santet, malah ya, mengimitasi boneka itu adalah targetnya. Kemudian menusukkan jarum ke jantung si boneka itu sama dengan mengimitasi jantung dari targetnya. Nah ini kemudian mereka melakukan transmisi, ya, membangun kontak ya. Jadi kalau orang mengenal istilah konsep mind power ya, kekuatan pikiran, maka ini yang mereka bayangkan dengan melakukan ini, membayangkan, mengimajinasikan ini akan terjadi pada targetnya. Kemudian kekuatan, lalu kemudian bangkrutnya magis tadi, kegagalan magis itu membuat orang kemudian berpaling kepada agama. Sebagaimana tadi berpalingnya para ahli sihir Fir'aun kepada dari Fir'aun menuju dan mempercayai ajaran dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Nah ini kisah Musa alaihissalam tadi yang saya sampaikan, bagaimana ini semakin menguatkan bahwa ketika magis, pikiran-pikiran magis ini mengalami kebangkrutan, pada saat itulah kemudian orang berpaling kepada pikiran-pikiran agama. Para pemirsa yang dirahmati Allah, terima kasih saya pada mahasiswa, para pengaji sosiologi agama, dan para pemirsa di mana saja berada. Dan saya berharap Anda bisa bergabung kembali di channel ini pada kajian selanjutnya. Thank you. Terima kasih. Kita sudahi dengan sama-sama membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.